para pemimpin di negeri-negeri muslim mereka berkumpul membahas konflik Palestina. Dan sayangnya ini seolah-olah mentok, nggak ada solusi. Erdogannya, Raja Salmannya, begitupun pemimpin-pemimpin negeri-negeri muslim lainnya, mereka seolah-olah mentok, nggak ada solusi. Padahal diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila engkau mentok ketika membahas sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali Allah dan Rasulnya itu apa maksudnya? Kembali kepada Al-Quran. Bagaimana kemudian menyelesaikan suatu masalah? Kembali kepada Rasulnya, Nabiullah Muhammad. Bagaimana Nabiullah Muhammad ketika menyelesaikan masalah? Dan Nabiullah Muhammad menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Engkau harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para khalifah setelahnya. Kalian harus berpegang teguh dengan apa yang sudah diajarkan para khalifah. Yang dimaksudkan di sini khulafaur rasyidun. Apa yang dilakukan oleh para khalifah manakala kita mau nyari solusi untuk masalah Palestina, yakni sistem yang mempersatukan. Karena apa sampai sekarang ini Palestina tidak kunjung selesai? Karena tidak ada sistem yang mempersatukan umat Islam, sehingga umat Islam terlihat lemah di mata orang-orang kafir. Padahal sistem yang mempersatukan umat Islam sudah dicontohkan. Sebetulnya sederhana solusinya, saudara. Solusinya kalau kita mau mikir jujur, tidak usah ada rasa takut, tidak usah ada rasa khawatir. Sekarang Palestina sulit sekali untuk mengusir Zionis Yahudi dari bumi Palestina. Berpikir seharusnya ke belakang sebelum itu, apa yang menjadikan Palestina tidak bisa dijajah? Oh, karena umat Islam bersatu. Kenapa umat Islam bersatu? Oh, karena umat Islam pada saat itu ada sistem yang mempersatukannya. Itulah sistem khilafah. Maka disinilah seharusnya umat Islam selain kita memperjuangkan persatuan dan kesatuan, kita pun harus memperjuangkan sistem yang dapat mempersatukannya. Itulah sistem khilafah. Padahal kalau misalnya semua negeri-negeri kaum muslimin bersatu, baiat seorang khalifah di antara para pemimpin negeri-negeri kaum muslimin ini, ada yang menjadi khalifah, ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi amirul mukminin. Maka kemudian pemimpin negeri-negeri muslim lainnya berbaiat di bawahnya, sehingga semua satu komando. Insya Allah kalau ini dilakukan, Amerika, Zionis Yahudi, Inggris, dan negeri-negeri penjajah lainnya, mereka tidak akan berani macam-macam lagi terhadap umat ini. Maka saudara, kalau kita lihat Zionis Yahudi, mereka dibantu terang-terangan oleh Amerika, dibantu terang-terangan oleh Inggris, dibantu terang-terangan oleh Italia. Lalu Palestina apa yang dilakukan oleh negeri-negeri kaum muslimin? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali para pemimpin negeri kaum muslimin hanya sekedar berkumpul, masyawarah, nyari solusi. Solusinya mentok lagi. Adalah solusinya tidak ada lain, tidak bukan jihad dan khilafah. Maka ikhwah fillah, Allah sebetulnya sudah mengingatkan di dalam Quran surah Al-Anfal, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir mereka menjadi pelindung antara satu dengan yang lainnya. Illa taf'alu, dan apabila kalian orang-orang yang beriman tidak melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak mau saling melindungi, tidak mau saling menjaga, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka niscaya akan ada fitnah besar dan kalian akan merasakan kehancuran sehancur-hancurnya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kalau tanpa khilafah, kalau bukan khilafah, lalu sistem apa yang akan menjadi solusi untuk konflik Palestina ini? Jika tidak khilafah, apa solusi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini? Demokrasi, Pancasila? Enggak. Solusi yang jelas di situ adalah khilafah. Tinggal copy paste saja. Kenapa? Karena ini sudah terbukti
selama 13 abad umat Islam menguasai dunia. Maka di sini para ulama ketika kaitannya dengan khilafah ini dikaitkan dengan kaidah fikih ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara-perkara wajib yang tidak dapat terlaksana secara sempurna tanpa adanya sesuatu, maka adanya sesuatu itu hukumnya wajib. Bersatu hukumnya wajib. Jihad hukumnya wajib. Tapi jihad bersatu ini tidak akan sempurna tanpa adanya sistem yang mempersatukan. Itulah sistem khilafah. Maka sistem yang mempersatukan itu, sistem khilafah itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan sempurna atau tidak sempurnanya kewajiban jihad bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.